Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriana dari kelas BC 211. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Pengertian konsep menurut Dorothy J. Skill 1979, konsep adalah sesuatu yang tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, gagasan, atau suatu pengertian. Definisi lain yaitu konsep adalah suatu citra mental tentang sesuatu tersebut dapat berupa objek konkret atau gagasan yang abstrak, sedangkan James G. Womack Sumantmaja 1979 mengemukakan konsep sebagai berikut. Konsep studi sosial IPS yaitu suatu kata atau ungkapan yang berhubungan dengan sesuatu yang menonjol, sifat yang melekat, pemahaman dan penggunaan konsep yang tepat tergantung pada penguasaan sifat yang melekat tadi. Pengertian umum kata yang bersangkutan, konsep memiliki pengertian denotatif dan juga pengertian konotatif. Berdasarkan dua acuan konsep tadi, dapat dikemukakan bahwa konsep itu tidak lain adalah pengertian yang tergambar dalam pikiran yang mencitrakan suatu benda atau suatu gagasan, baik konkret maupun abstrak. Pengertian denotatif adalah pengertian berdasarkan arti kata, sedangkan pengertian konotatif adalah pengertian yang tingkatnya tinggi dan luas. Pengertian konotatif ini merupakan pengertian yang berperan kunci atau menonjol pada suatu konteks. Konsep dasar pengertian konotatif inilah yang menjadi pembahasan pada bagian ini. Konsep yang memiliki pengertian dasar pada suatu bidang ilmu sosial di sebuah konsep dasar. Selanjutnya kita akan bahas konsep-konsep bidang IPS yang dikembangkan dari bidang ilmu sosial. 1. Geografis. Dari asal kata, geografis itu berakar dari kata geo berarti bumi dan graphei berarti tulisan atau lukisan. Oleh karena itu, secara harfiah, geografis itu berarti lukisan tentang bumi. Namun, pengertian tidak hanya sekedar tulisan atau lukisan saja, melainkan meliputi juga penelaahannya lebih jauh. Dari konsep yang dikemukakan di atas, kita dapat menyimak bahwa geografi itu berhubungan erat dengan pengalaman nyata tiap orang sehari-hari. Hal-hal yang dialami dan dipelajari oleh kita dalam perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, hal itu adalah geografis. Berkenaan dengan konsep dasar yang dikembangkan pada geografi, paling tidak kita dapat mempelajari dua kelompok konsep dasar yang dikemukakan oleh Gertrude Whipple Sumantmaja 1997 mengungkapkan 5 konsep dasar yaitu 1. Bumi sebagai planet, 2. Variasi cara hidup, 3. Variasi wilayah-wilayah alamiah, 4. Makna wilayah region bagi manusia, 5. Pentingnya lokasi dalam memahami peristiwa dunia. Sedangkan Henry J. Warman mengemukakan 15 konsep dasar sebagai berikut. 1. Kewilayahan atau konsep regional, 2. Lapisan kehidupan atau konsep biosfer, 3. Manusia sebagai faktor ekologis yang dominan, 4. Globalisme atau konsep bumi sebagai planet, 5. Interaksi keruangan, 6. Hubungan areal atau wilayah, 7. Persamaan areal atau wilayah, 8. Perbedaan areal atau wilayah, 9. Keunikan areal, 10. Persebaran areal, 11. Lokasi relatif, 12. Keunggulan komparatif, 13. Perubahan yang terus-menerus atau perubahan abadi, 14. Sumber daya dibatasi secara budaya, 15. Bumi yang bundar di atas kertas yang datar atau konsep peta. 2. Sejarah. Berdasarkan konsep-konsep yang telah dikemukakan tadi, kunci dalam pengertian sejarah terletak pada masa lampau, baik berupa peristiwa, pengalaman kolektif maupun riwayat masa lampau tersebut. Secara singkat, sejarah itu berkenaan dengan peristiwa masa lampau tentang kehidupan manusia dalam konteks sosialnya. Dalam konteks tadi, peristiwa atau pengalaman kolektif atau riwayat masa lampau itu tidak hanya digambarkan atau dinarasikan sebagai suatu fakta, melainkan ditafsirkan dan dianalisis, bahkan juga diteliti dengan menerapkan metode tertentu yang sesuai. Sejarah sebagai bidang ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi karakter dirinya dan yang dapat dibina pada diri peserta didik. Konsep-konsep dasar itu adalah 1. Waktu, 2. Dokumentasi, 3. Alur peristiwa, 4. Kronologi, 5. Peta, 6. Tahap-tahap peradaban, 7. Ruang, 8. Evolusi, 9. Revolusi. Sejarah mengungkapkan kapan terjadinya, sedang geografi merupakan petunjuk di mana peristiwa itu terjadi. Kesatuan kedua konsep tersebut memberikan petunjuk tentang karakter peristiwa yang ditelaah. Oleh karena itu, peta menjadi alat bantu tentang lokasi sesuatu peristiwa itu terjadi. 3. Antropologi.
Telah kita ketahui bahwa kehidupan manusia di masyarakat atau manusia dalam konteks sosialnya meliputi berbagai aspek. Salah satu aspek yang bermakna dalam kehidupan manusia yang juga mencirikan kemajuannya yaitu kebudayaan. Bidang ilmu yang menghususkan telaahnya kepada kebudayaan ini tidak lain adalah antropologi. Pengertian antropologi di sini lebih tepat dikatakan antropologi budaya yang oleh Hobhoel dikemukakan bahwa antropologi budaya itu tidak lain adalah studi tentang perilaku manusia. Konsep-konsep dasar antropologi yang melekat pada kehidupan masyarakat manusia, namun demikian konsep-konsep dasar itu akan diketenangahkan kembali secara lebih lengkap. Konsep-konsep dasar itu meliputi 1. Kebudayaan, 2. Tradisi, 3. Pengetahuan, 4. Ilmu, 5. Teknologi, 6. Norma, 7. Lembaga, 8. Seni, 9. Bahasa, 10. Lambang, 11. Dan banyak hal serta fenomena yang dapat kita sendiri menggalinya. 4. Sosiologi. Kita dapat mengamati dan menghayati sendiri bahwa sejak lahir telah berhubungan dengan orang tua atau pihak lain, paling tidak dengan ibu dan anggota keluarga lainnya. Pada perkembangan dan pertumbuhan individu itu selanjutnya, berhubungan dengan pihak lain itu juga tidak lain hanya terbatas dalam keluarga, melainkan telah menjangkau teman sepermainan, para tetangga, dan demikian seterusnya. Hubungan pun tidak sepihak melainkan timbal balik, atau dengan perkataan lain terjadi interaksi antara seorang individu dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, interaksi tadi kita konsepkan sebagai interaksi sosial. Ilmu sosial yang secara khusus mempelajari interaksi sosial adalah sosiologi. Oleh karena itu, Brown 1980 mengemukakan sosiologi secara kasar dapat didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang interaksi umat manusia, sedangkan Franz H. Hankin, Fairchild, H.P. dan kawan-kawan 1982 lebih rinci mengemukakan sosiologi yaitu studi ilmiah tentang fenomena yang timbul dari hubungan kelompok umat manusia, studi tentang manusia dan lingkungan manusia dalam hubungan satu sama lain. Aliran sosiologi yang berbeda menentukan penekanan yang bervariasi berkenaan dengan faktor-faktor yang berhubungan. Sebagian menekankan hubungan pada hubungan di antara mereka sendiri seperti interaksi, asosiasi, dan seterusnya. Sedangkan aliran lain menekankan pada manusia dalam hubungan sosialnya, memfokuskan. Adapun konsep-konsep dasar sosiologi sebagai berikut. 1. Interaksi sosial, 2. Sosialisasi, 3. Kelompok sosial, 4. Pelapisan sosial, 5. Proses sosial, 6. Perubahan sosial, 7. Mobilisasi sosial, 8. Modernisasi, 9. Patologi sosial, 10. Konsensus sosial atau kesepakatan sosial, 11. Dan konsep lain yang dapat digali sendiri dari kenyataan dan proses sosial kehidupan sehari-hari. Proses modernisasi yang meningkat kemampuan mental dari irasional menjadi rasional, dari boros ke hemat, dari bodoh kepada pintar, dari tidak terampil ke terampil, dan demikian seterusnya juga merupakan konsep dasar sosiologi yang tidak boleh kita abaikan. 5. Psikologi sosial. Interaksi sosial manusia di masyarakat, baik itu antar individu dengan kelompok atau antar kelompok, tidak dapat dilepaskan dari fenomena kejiwaan yang timbul dari orang perorangan dan dalam kelompok. Reaksi emosional, sikap, kemauan, perhatian, motivasi, harga diri, dan sebagainya sebagai fenomena kejiwaan yang tercermin pada perilaku orang per orang serta kelompok tadi merupakan fenomena yang melekat pada kehidupan berbudaya dan bermasyarakat. Perilaku kejiwaan manusia dalam konteks sosial ini merupakan objek kajian psikologi sosial. Konsep dasar psikologi sosial yang menjadi salah satu dari kajian ilmu sosial sebagai berikut. 1. Emosi terhadap objek sosial, 2. Perhatian, 3. Minat, 4. Kemauan, 5. Motivasi, 6. Kecerdasan dalam menanggapi persoalan sosial, 7. Penghayatan, 8. Kesadaran, 9. Harga diri, 10. Sikap mental, 11. Kepribadian, 12. Dan masih banyak fenomena kejiwaan yang lain yang dapat kita gali lebih lanjut.